belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik setiap siswa dengan menerapkan prinsip diferensiasi. Siswa dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangan dan gaya belajar mereka. Tujuannya adalah untuk mengembangkan profil pelajar yang holistik. Adapun miskonsepsi tentang self control. Ilusi guru untuk mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan pembuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kemaksaan ada pada saat bukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, pandangannya berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan mengontrol diri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayai diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang diserta dan memiliki kualitas
diakui dan didengar oleh orang lain. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Dan kebutuhan yang kelima adalah kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, dan tawa. Kadang-kadang yang saya lakukan itu
memiliki rasa memiliki. Kemudian memiliki motivasi. Sedangkan peraturan kelas itu memiliki ketertiban, tetapi kadang-kadang kaku. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu bedanya. Contoh kalimat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas dilarang ini merupakan kalimat negatif. Peraturan ini dilarang berbicara saat guru sedang menjelaskan. Sedangkan keyakinan kelas kalimat positif. Hargailah waktu pembelajaran dengan mendengarkan penjelasan guru dengan seksama. Selanjutnya harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini kata negatifnya ini harus. Ada kata yang mengharuskan di sini. Sedangkan di sini adalah kemudian jangan membuang sampah. Jangan membuang sampah. Di sini ada suatu keharusan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jelas merupakan kalimat positif. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, umum dan spesifik berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar dapat diterapkan. Juga warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi membuat kesalahan itu adalah proses, bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini kalimat untuk menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak akan merasa bersalah, gitu. Tapi untuk menstabilkan identitas, kalimatnya seperti ini. Guru dapat melakukan dengan menggunakan kalimat yang seperti ini. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, dorongan dari dalam. Apa keyakinan kelas kita? Misalnya anak-anak di dalam kelas ribut atau apa, makan, jadi kita kembali kepada keyakinan kelas yang telah kita buat. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kita kembali lagi menanyakan keyakinan kelas. Setiap keyakinan itu pasti ada nilainya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk menanyakan keyakinan. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Anak guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai angkong atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini dirasakan selama saya ingin memutar sedikit video sesuai dengan segitiga Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Jadi dalam pemaparan saya tentang disiplin positif, kegiatan saya akhiri dengan Terima kasih. Setelah saya mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman disiplin positif yang dilaksanakan oleh CGP Sumiati, saya menjadi tahu pentingnya disiplin positif diterapkan di kelas, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan juga hubungan sosial emosi antara guru dan siswa itu terkontrol. Adapun hal yang paling menarik saat dijelaskan oleh CGP Sumiati adalah tentang posisi kontrol guru yang selama ini dimana selama ini guru itu sering memposisikan dirinya sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Padahal seharusnya guru itu adalah seorang manajer bagi siswanya atau muridnya. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan posisi kontrol guru dengan baik, sehingga tidak ada yang merasa bersalah dalam menjalankan tugas atau si penghukum itu. Terima kasih. Assalamualaikum, saya guru kelas 1 dari SDI Kemala Putih. Saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat senang mengikuti kegiatan pengimbasan yang dilakukan oleh CGP Sumiati. Kegiatan tersebut terkait pemahaman tentang disiplin positif. Melalui kegiatan tersebut, yang menarik perhatian saya adalah posisi kontrol guru, di mana selama ini saya sering memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sebagai guru, saya sudah memahami bahwa posisi guru itu sebagai manajer.